Shalom anak-anak semua, apa kabarnya? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sama dengan Bu Reni hari ini, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita karena Bu Reni bisa hadir bersama-sama dengan kalian di dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu Reni tidak sendiri. Ibu Reni ditemani dengan Kak Elsa dan firman Tuhan nanti akan dipimpin oleh Ibu Elida. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena ketika kita tidur malam hari, tentunya kita berdoa. Siapa di sini yang sering berdoa kalau mau tidur? Ya, saya, Bu. Ya, anak-anak, tentunya kita berdoa agar esok hari kita bangun tetap diberi kehidupan yang baru kembali dan kita bisa menghirup udara segar di pagi hari kembali. Untuk itu, jangan lupa kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita dan selalu memberkati kita. Untuk itu kita mengucap terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat pujian pembuka kita. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Kak Elsa. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Nah, doa pembuka akan dipimpin oleh teman kita, Dewo. Silahkan Dewo. Mari teman-teman kita berdoa.
Ya Tuhan, berkati ibadah kami hari ini supaya bisa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati kami, orang tua dan guru-guru kami supaya bisa terhindar dari segala penyakit. Ya Tuhan, berkati proses pelajaran kami di online ini supaya bisa berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Dewo. Nah, anak-anak terkasih, di dalam menghadapi kehidupan seperti saat ini, gencarnya COVID-19 yang membuat kita mungkin merasa khawatir, merasa takut. Jangan-jangan nanti kita bisa sakit atau keluarga kita bisa sakit. Dan kita mungkin sekarang ini sudah merasa bosan karena kita hanya berada di rumah saja dan tidak bisa pergi kemana-mana dan tidak bisa pergi ke sekolah. Nah, anak-anak jangan lupa, ada Tuhan yang selalu menghibur kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Asalkan kita selalu datang di hadiratnya dengan selalu berdoa. Karena Tuhan itu sanggup memberikan pertolongan dan menghibur kita. Mari kita angkat pujian kembali. Dia sanggup. Silahkan Kak Elsa. Terima kasih Kak Elsa. Nah, anak-anak, tiba waktunya kita mau
persembahan. Anak-anak, persembahan bisa kalian simpan di dalam amplop persembahan. Kemudian minta tolong Bapak Ibu, orang tua kita untuk antar ke gereja. Atau bisa mentransfer lewat bank ya, di Bank BCA, GKI. Minta bantu orang tuanya ya, mama atau papanya. Nah, anak-anak, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Elin. Silahkan, Elin. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Elin. Anak-anak terkasih, tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Elida. Sebelumnya, mari kita angkat pujian. Bersama-sama kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan, dan doa akan dipimpin oleh teman kita, Demian.
Silahkan Demian. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah kuping kami ya Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga kita bisa mendengar firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Demian. Untuk itu anak-anak, siapkanlah hati, pikiran kita. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh ibu kita, Ibu Elida. Silahkan Ibu Elida. Anak-anak pernah nggak mendapat hukuman? Mendapat hukuman dari mama, dari papa, atau dari bu guru. Bu guru juga pernah loh dapat hukuman dari mamahnya. Itu kita juga semua pernah mendapat hukuman. Kira-kira mengapa ya anak-anak dapat hukuman? Iya, tentu karena kita membuat kesalahan atau membuat kejahatan. Suka membuat adiknya menangis, ya, tidak mendengarkan perintah mama, perintah papa, tidak belajar bersungguh-sungguh. Jadi tidak sembarang dong kita dapat hukuman. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, nggak mungkin kita mendapat hukuman. Nah, anak-anak, cerita minggu lalu, Musa dan kakaknya menghadap Firaun untuk meminta bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi anak-anak, ternyata tidak semudah itu ya membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Bahkan Firaun lebih membuat bangsa Israel lagi menderita dan memberatkan pekerjaan mereka, yaitu tidak memberi jerami untuk mereka membuat bata. Jadi jeraminya suruh cari sendiri anak-anak ya, seperti cerita minggu kemarin. Jadi bangsa Israel semakin menderita. Lalu Bapak Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, anak-anak, Tuhan tidak akan meninggalkan Musa. Tuhan sudah berjanji akan menyertai Bapak Musa. Lalu Tuhan menghukum bangsa Mesir. Ada 10 anak-anak hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Nah, apa aja ya anak-anak? Nah, 1, air menjadi darah. Ya. 2, katak di mana-mana. 3, nyamuk. 4, lalat. 5, sakit sampar pada binatang. 6, borok atau kudis menyerang bangsa Mesir dan seluruh orang-orang yang ada di Mesir. Lalu 7, hujan es disertai dengan api. 8, belalang berterbangan di mana-mana. Dan 9, bangsa Mesir dilanda kegelapan selama 3 hari. Nah, anak-anak, 1-9 Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Mesir. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Firaun waktu awal melunakkan hatinya ketika bangsa itu dilanda oleh hukuman-hukuman itu. Dia memohon kepada Musa, Musa, bawalah bangsamu pergi dari negeri ini. Engkau telah menyusahkan bangsaku. Tapi anak-anak, setelah Musa memohon kepada Tuhan untuk mencabut semua hukuman itu, Firaun kembali mengeraskan hatinya. Ya, dia kembali tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa memohon lagi kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tenang Bapak Musa,
Kali ini aku akan memberikan hukuman yang lebih berat lagi. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih anak domba dan darahnya untuk dioleskan setiap pintu ya anak-anak, tiang pintu dioleskan darah domba tadi. Inilah nanti sebagai tanda ketika Tuhan datang ke Mesir, tanda ini akan menyelamatkan bangsa Israel. Karena hukuman yang ke-10 ini akan membuat tangisan yang sangat menyedihkan ya anak-anak. Tangisan ini sangat memilukan hati. Karena apa anak-anak? Setiap anak sulung di negeri itu akan mati. Nah, setiap anak sulung anak-anak, bukan manusia aja, binatang juga. Dan di istana Firaun juga, anak sulung Firaun akan mati pada malam hari itu juga. Nah, ketika malaikat Tuhan lewat tengah malam, dia lihat ada tanda, dia lewati semuanya. Terdengarlah tangisan di seluruh negeri Mesir karena mereka kehilangan anak sulung mereka. Nah, anak-anak, Tuhan memberikan hukuman kepada Mesir karena mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan agar bangsa Israel dibebaskan. Nah, Tuhan bertindak untuk menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel sehingga mereka tidak terkena hukuman yang ke-10, yaitu setiap anak sulung akan mati pada malam hari itu juga. Karena tadi Tuhan sudah memberitahukan kepada Musa untuk memberi tanda di setiap pintu, yaitu darah anak domba. Nah, anak-anak, setelah hukuman yang ke-10 ini, Firaun menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, bangsa Israel mau taat kepada Tuhan. Maka Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Mesir yang tidak taat kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan hukuman, yaitu kematian setiap anak sulung mereka. Jadi anak-anak, taatlah kepada Tuhan, karena Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Nah, di saat pandemi saat ini anak-anak, pemerintah memberi aturan-aturan di mana-mana. Jalan ditutup supaya setiap kita tidak pergi kemana-mana. Itu tujuannya baik anak-anak. Apa? Kita mau mengusir atau supaya pandemi ini segera berlalu dari negeri kita ini. Jadi anak-anak, kalau tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah ya anak-anak ya. Taati perintah agar kita selamat. Seperti bangsa Israel selamat karena mereka taat kepada Tuhan. Anak-anak juga tidak perlu bermain keluar rumah, ya nggak apa-apa, main di rumah aja. Ya, tidak perlu liburan kemana-mana, nggak apa-apa, di rumah boleh. Berkebun di rumah, masak bareng-bareng, ya bersih-bersih rumah bareng-bareng. Itu akan menyukakan hati Tuhan. Jadi kalaupun kita terpaksa harus keluar rumah, prokesnya harus dijaga ya anak-anak ya. Masker tetap dipakai, cuci tangan, jaga jarak ya. Kalau ada keramaian hindari ya anak-anak ya, supaya kita juga terlepas dari virus corona. Bu Guru yakin anak-anak Tuhan akan selalu taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sebagai ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28a. Ya, berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Anak-anak, aktivitas kita minggu ini adalah ayat hafalan kita terambil dari ayat berapa? Disebutkan ya anak-anak ya.
Nah, yang kedua, itu yang pertama tadi ya, ayat hafalan. Yang kedua, tuliskan 10 hukuman kepada bangsa Mesir. 10 ya anak-anak, ditulis tangan aja, jangan diketik ya, tulis tangan. Nanti kirim videonya ke guru kelasnya masing-masing. Nah, bagi 5 yang tercepat dan menjawab benar, anak-anak boleh ambil ini ya, nanti di tempat Bu Marni ya. Ini kan lebaran ya. Nah, Bu Guru akan kasih THR. Anak-anak boleh ambil sama Bu Marni. Oke anak-anak? Nah, sampai demikian ya anak-anak ya. Dan Bu Guru juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kakak-kakak kita remaja yang sudah membantu pelayanan minggu ini. Tuhan memberkati kalian, sukses dalam studinya. Selamat hari Minggu. Anak-anak terkasih, tibalah waktunya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini akan dapat merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan tentunya kita harus taat pada perintah Tuhan dan taat kepada orang tua kita. Nah, kiranya hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa, dan doa penutup dibawakan oleh teman kita, Naomi. Silahkan Naomi. Teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Naomi. Nah anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat pujian. Berkat Tuhan curahkanlah. Terima kasih anak-anak semua yang sudah setia untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, kiranya anak-anak dalam keadaan sehat selalu, Tuhan melindungi dan Tuhan memberikan sukacita selalu kepada kita semua. Salam sehat selalu dari kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.